Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tiga sub pokok bahasan. Masih kelanjutan dari relativitas Einstein. Yang pertama, sub pokok bahasan yang pertama itu adalah dilatasi waktu, kemudian dilatasi massa, dan paradoks kembar. Masuk ke sub pokok bahasan yang pertama, dilatasi waktu. Dilatasi waktu itu dirumuskan dengan persamaan pertama. Jadi ada persamaan delta T ini sama dengan gamma dikalikan dengan delta T0, di mana delta T adalah waktu relatif atau waktu yang diamati oleh pengamat bergerak. Kemudian ada gamma ini bisa dihitung dengan persamaan 2 nantinya. Kemudian delta T0 itu adalah waktu diam atau waktu yang diamati oleh pengamat yang diam. Gamma sendiri ini bisa dihitung dengan 1 per akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat, di mana V kuadrat yang ini, V kuadrat ini adalah kecepatan benda, ya, acuan yang kita amati. Kemudian karena di sini ada gamma, yang di persamaan 2 juga ada gamma, maka persamaan 2 ini bisa kita substitusikan ke persamaan 1 untuk mendapatkan persamaan 3. Jadi yang ini ganti dengan persamaan 2. Nanti ketika dimasukkan akan dapat yang di sini delta T sama dengan gitu ya. Gamma dimasukkan, nilai gammanya 1 per akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat dikali dengan delta T0 di sini. Ini delta T0 gitu ya. Sehingga nanti ketika kita sederhanakan, yang ini akan ada di sini, berubah jadi persamaan ketiga. Ini persamaan ketiga seperti ini. Oke. Ini adalah persamaan 3 ini kita gunakan untuk mengukur atau menghitung dilatasi waktu. Jadi waktu yang diamati oleh pengamat yang bergerak. Oke. Contoh kasusnya seperti ini. Contoh kasusnya misalnya dalam satu pesawat ruang angkasa ada awak pesawat yang menonton video. Jadi ada awak yang menonton video. Dia untuk menyelesaikan tontonannya, dia butuh waktu 3 jam. Ada waktu di sini ya, ada delta T. Nanti kita lihat apakah di sini delta T atau delta T0. Kita lanjutkan soalnya. Sedangkan B, ada B, tadi awak di pesawat butuh waktu 3 jam. B ada di bumi dan menyelesaikan video yang sama. Dia menonton video yang sama. Pertanyaannya adalah berapa waktu yang dibutuhkan B untuk menyelesaikan menonton video tersebut, ya. Jadi yang diminta juga adalah waktu delta T gitu. Delta T. Sekarang tahap pertama dalam menyelesaikan persoalan ini adalah kita harus tahu dulu yang mana delta T0, yang mana delta T, seperti itu. Oke. Salah, ini masih ini ya, kita buang dulu. Ini belum tentu delta T0 soalnya ya. Kita lihat dulu, ini juga delta T waktu, ini juga waktu delta T. Sekarang kita harus menentukan mana delta T dan mana delta T0. Kita harus lihat lagi tadi delta T0 adalah waktu yang diamati pengamat yang berada pada kerangka acuan tersebut. Jadi kerangka acuan kita adalah pesawat, ya, pesawat ruang angkasa ini. Maka waktu yang diperlukan
oleh orang atau pengamat yang berada dalam kerangka acuan itu, dalam pesawat maksudnya, ini kita sebut sebagai delta T0. Jadi di sini delta T0-nya. Nah, dalam kasus ini pengamat yang ada di dalam pesawat gitu ya untuk delta T0-nya. Kemudian kita lihat delta T. Delta T itu adalah waktu yang diamati pengamat atau yang diperlukan pengamat yang berada di luar kerangka acuan. Lihat tadi di bumi, dia di bumi, sedangkan acuan kita videonya kan ada di pesawat itu. Yang kita amati itu ada di dalam pesawat. Maka B adalah pengamat yang bergerak. Pengamat yang bergerak, maka waktu yang diperlukan B ini kita sebut sebagai delta T. Ini adalah delta T. Kita bisa hitung waktu yang dibutuhkan B itu sebagai delta T pakai rumus ini. Jadi bisa pakai rumus ini, ada delta T0-nya, yang ini ada, kemudian V-nya kita lihat. Seperti itu. Oke, kita selesaikan, kita coba selesaikan. Kita lihat. Nah, catatannya adalah jika pesawat bergerak dengan kecepatan ini 0,6 C. Jadi V di sini adalah 0,6 C. Yang ini C kuadrat gitu ya. Tinggal kita masukkan delta T0-nya adalah 3 jam. Kemudian akar dari ini 1 min 0,6 C tadi V-nya kita kuadratkan dibagi dengan C kuadrat yang ini. C kuadrat. Sama yang ini sama dengan ya, ini kita kuadratkan 0,6 kita kuadratkan jadi 0,36, kemudian C kuadrat juga dikuadratkan jadi C kuadrat. Ini sama C kuadrat yang di bawah bisa dicoret, tinggal yang bawahnya 1 min 0,36 gitu ya. 1 min 0,36 ini adalah 0,64, diakarkan jadi 0,8. 0,8 yang atas masih tetap 3. Jadi 3 dibagi 0,8 bisa jadi 30 per 8 ya. 30 per 8 itu 8 kali 3 24,6 3,75 seperti itu. Nah, ini kalau nggak mau pakai kalkulator atau boleh dihitung pakai kalkulator yang ini ya. Sehingga waktu yang diperlukan B yang ada di bumi untuk menyelesaikan atau menonton video dalam pesawat adalah 3,75. Kita lihat lagi, ternyata kalau di dalam pesawat kita hanya butuh waktu 3 jam. Tapi kalau kita ada di bumi, maka kita butuh waktu untuk menyelesaikan video ini dalam waktu 3,75. Padahal video yang sama, gitu ya. Video yang sama tetapi diamati dalam kerangka acuan yang berbeda, maka waktu yang dibutuhkan juga ini akan berbeda. Seperti itu untuk dilatasi waktu.